Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Xcap dan XDZ, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Xcap Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai yang pertama promosi kesehatan, yang kedua monitoring dan evaluasi kegiatan program gizi, yang ketiga koordinator lintas sektor dan program. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama kita akan membahas promosi gizi. Promosi gizi merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanam keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan perilaku gizi. Sasaran promosi gizi ini secara umum itu pada individu, keluarga, masyarakat dengan kelompok rentan gizi. Nah, terbagi juga menjadi dua, yaitu sasaran primer dan sasaran sekunder. Pertama kita bahas dulu sasaran primer, di mana pada sasaran primer ini yang menjadi sasarannya adalah kepala keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, lalu anak sekolah, remaja, dan masyarakat umum. Lalu pada sasaran sekunder itu yang pertama pemuka masyarakat, yang kedua petugas kesehatan, lalu pejabat pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Yang ketiga itu sasaran tersier, di mana pada sasaran tersier ini para pembuat kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan, lalu memperlakukan peraturan perundang-undangan yang mendukung terciptanya perilaku gizi seimbang dan membantu menyediakan sumber daya. Di mana pada sasaran tersier ini itu bisa pada bupati, pejabat pemerintah setempat, pemuka masyarakat, lalu petugas kesehatan. Nah, selanjutnya itu pendekatan promosi kesehatan, di mana pada promosi kesehatan ini dilakukan secara kemitraan, dan juga pada kemitraan ini menjadi advokasi dan bina suasana, lalu juga pemberdayaan, di mana tujuannya nanti untuk merubah perilaku, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan pada masyarakat. Oke, kita bahas dulu pada pemberdayaan, di mana pemberdayaan ini merupakan pemberian informasi dan pendampingan dalam pencegahan dan menanggulangi masalah kesehatan. Gunanya membantu individu atau keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat yang menjalani tahap-tahap tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku gizi seimbang. Lalu pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya kesehatan. Yang kedua ada bina suasana, di mana bina suasana ini adalah upaya menciptakan suasana atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan. Lalu yang ketiga adalah advokasi, di mana advokasi ini merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang informal dan informal, agar masyarakat berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Lalu pendekatan pada advokasi ini pada pihak-pihak tertentu yang diperhitungkan dalam mendukung keberhasilan pembinaan perilaku sadar gizi, baik dari segi materi maupun dari segi non-materi. Selama proses advokasi ini perlu diperhatikan bahwa sasaran advokasi hendaknya diarahkan atau dipandu untuk menempuh tahapan-tahapan yang pertama memahami dan menyadari persoalan yang diajukan, lalu kedua tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan, dan yang ketiga mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan, yang keempat menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan, dan yang kelima menyampaikan langkah atau tindak lanjut. Lalu selanjutnya kemitraan. Kemitraan ini dalam pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi, prinsip-prinsip kemitraan harus ditegakkan. Di mana kemitraan ini dikembangkan antara petugas kesehatan, misalnya petugas puskesmas, dengan sasarannya para pasien dan pihak lainnya, dalam pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi.
Selain itu, kemitraan juga dikembangkan karena kesadaran bahwa untuk meningkatkan efektivitas promosi kesehatan, petugas kesehatan puskesmas harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pada kelompok profesi, pemuka agama, LSM, media massa, dan lainnya. Selanjutnya itu kegiatan monitoring evaluasi, di mana monitoring ini diartikan sebagai mengkaji ulang dan mengukur secara terjadwal indikator asuhan gizi dari status gizi pasien atau klien sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, diagnosis gizi, intervensi, dan outcome atau keluaran asuhan gizi ini. Sedangkan evaluasi membandingkan secara sistematik data-data saat ini dengan status sebelumnya, tujuan intervensi gizi, efektivitas asuhan gizi secara umum, dan rujukan standar. Komponen pada monitoring evaluasi gizi ini yang pertama itu monitoring, di mana monitoring ini memperlihatkan data-data yang dipengaruhi oleh intervensi gizi, positif atau negatif. Di mana kegiatan yang berkaitan dengan monitor perkembangan ini antara lain yang pertama mengecek pemahaman dan ketaatan diet dari pasien atau klien. Yang kedua, mengecek asupan makanan pasien atau klien. Yang ketiga, menentukan apakah intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana atau preskripsi diet. Yang ketiga, itu menentukan apakah intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana atau preskripsi diet. Selanjutnya, menentukan apakah status gizi pasien dan klien tetap atau berubah. Lalu, mengidentifikasi hasil lain baik yang positif maupun negatif, mengumpulkan informasi yang menunjukkan alasan tidak adanya perkembangan dari kondisi pasien atau klien. Lalu yang kedua, mengukur hasil, di mana kegiatan ini adalah mengukur perkembangan atau perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap intervensi gizi, di mana parameter yang harus diukur berdasarkan dari tanda dan gejala pada diagnosa gizi. Lalu yang ketiga ada evaluasi, di mana evaluasi ini membandingkan hasil saat ini dengan sebelumnya atau tujuan dan referensi standar, di mana yang diperhatikan dampak perilaku dan lingkungan terkait gizi, yaitu tingkat pemahaman, perilaku, akses, dan kemampuan yang mungkin mempengaruhi pada asupan zat gizi. Lalu dampak asupan makanan dan zat gizi merupakan asupan makanan dan zat gizi dari berbagai sumber, misalnya makanan, minuman, suplemen, dan melalui rute enteral maupun parenteral. Tujuan dari monitoring evaluasi ini yang pertama untuk melihat perkembangan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi gizi mengidentifikasi outcome yang berhubungan dengan diagnosis dan tujuan intervensi gizi yang direncanakan. Lalu kajian gizi yang lebih spesifik dapat dilakukan dengan membandingkan outcome dengan status gizi sebelumnya dan tujuan intervensi. Dan yang keempat, secara umum bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan oleh tenaga gizi. Selanjutnya itu koordinasi dan komunikasi lintas program, di mana koordinasi dan komunikasi lintas program ini merupakan pertemuan yang membahas tentang rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dan memerlukan peran serta lintas program yang terkait, di mana tujuannya sebagai acuan untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program. Kerjasama lintas sektoral merupakan kerjasama dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lalu pemerintah desa maupun dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Kerjasama lintas sektor ini juga merupakan upaya memadukan penyelenggaraan upaya kesehatan yang wajib dan pengembangan inovatif dengan berbagai program. Manfaatnya yang pertama mempermudah pencapaian keberhasilan program kegiatan. Yang kedua dapat memberikan gambaran teknis antara lintas sektoral dan lintas program. Lalu kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan saling menguntungkan kedua belah pihak antara rencana program, dapat memberikan perizinan dalam rujukan, dapat memberikan kontribusi fasilitas, sarana dan dana, lalu terdokumentasi dalam perizinan dan kegiatan. Tujuannya, yang pertama keduanya kerjasama lintas sektoral dalam rangka peran serta masyarakat secara baik. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui kemitraan pemerintah
dengan non-pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, adanya saling mengetahui dan saling mengenal program pembinaan, peran serta masyarakat masing-masing sektor terkait. Lalu adanya saling mengetahui peran masing-masing sektor yang saling mendukung untuk membina peran serta masyarakat dalam bidang keseharian. Selanjutnya itu prinsip dasar kerjasama lintas sektoral, di mana prinsipnya yang pertama itu kesetaraan. Setiap mitra patut dihormati, diakui kemampuannya, dan dipercaya penuh. Yang kedua keterbukaan, di mana saling terbuka, percaya, dan jujur, serta perjanjian terbuka. Dan saling menguntungkan agar memberi manfaat lebih pada semua pihak. Nah, itu materi kita pada video pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Petugas gizi Puskesmas Kecamatan A gagal dalam melaksanakan suatu program gizi masyarakat. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui penyebabnya adalah karena berkurangnya dukungan kebijakan dari camat dan lurah setempat. Apakah strategi yang harus diambil pada kasus di atas? A. Dukungan sosial, B. Advokasi, C. Kemitraan, D. Komunikasi, dan E. Pemberdayaan masyarakat. Oke sahabat EBSCAT, kita bahas untuk soal ini, di mana data fokus yang kita ketahui bahwa berkurangnya dukungan kebijakan dari camat dan lurah setempat. Pada opsi ini ada pilihan advokasi. Advokasi ini diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap hasil suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, orang yang menjadi sasaran atau target advokasi ini para pemimpin suatu organisasi atau institusi kerja baik lingkungan pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan. Nah, kebijakan dari camat dan lurah setempat ini termasuk pada lingkungan pemerintah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah advokasi ini. Kenapa jawabannya bukan dukungan sosial? Karena dukungan sosial merupakan upaya menciptakan suasana lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan. Bukan juga kemitraan, karena kemitraan dikembangkan antara petugas kesehatan. Misalnya, petugas puskesmas dengan sasarannya para pasien atau para pihak lain dalam pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Bukan juga komunikasi, karena komunikasi merupakan suatu usaha yang sistematik untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang gizi, dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa. Bukan juga pemberdayaan, karena pemberdayaan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B, advokasi. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAT Indonesia. Dan tunggu video-video pembelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.